Ya, kita lihat tampaknya memang pekan ini pekan yang kurang ceria begitu ya bagi indeks harga saham gabungan, kemudian juga rupiah kita. Kita lihat juga baik rupiah maupun juga IHSG kita memang cenderung bergerak melemah begitu ya di perdagangan di pekan ini. Hanya 2 hari saja mampu bergerak ataupun juga ditutup di zona hijau dan 3 hari lainnya memang didominasi dengan pergerakan di zona merah begitu. Dan memang sebetulnya kalau kita lihat di satu sisi posisi pergerakannya hari ini bahkan sebetulnya lebih rendah begitu dari opening di awal pekan ini seiring dengan sentimen yang cukup mix, cukup beragam begitu ya. Ketika tengah pekan kemarin kita fokus kepada seperti apa inflasi dari Amerika Serikat yang sebetulnya bisa kita katakan melandai begitu ya. Namun di satu sisi juga tampaknya para pelaku pasar ini kurang mengapresiasi hal tersebut dan cenderung melihat hal-hal negatif lainnya kiranya seperti apa Amerika Serikat ini akan mampu membayar utangnya ataupun juga menaikkan plafon utangnya sendiri begitu. Tapi kalau kita lihat posisinya begitu ya secara teknikal memang angka-angka ataupun juga posisi level indeks harga saham gabungan hari ini cenderung supportnya begitu mendekati level supportnya ya Sasa karena di 6.700 belasan begitu ya kemarin juga sama ini sempat menjadi lowest point-nya. Tapi seperti apa analisanya secara teknikal Sasa untuk indeks harga saham gabungan kita? Iya Iva, kalau kita lihat memang tampaknya secara teknikal sudah menunjukkan sinyal bearish continuation gitu ya. Dalam sebulan terakhir memang pergerakan IHSG ini memang tampaknya bearish begitu. Karena sempat menyentuh level 6.900 dan sudah ready gitu ya untuk menatap level psikologis 7.000. Tapi nyatanya imbas berbagai sentimen yang tampaknya memberatkan laju IHSG, saat ini IHSG kembali terpuruk di zona merah selama 2 hari beruntun dan bahkan kembali ke level psikologis di kisaran 6.700. Dengan begitu, support terdekat IHSG saat ini berada di Fibonacci retracement 0,38 atau di kisaran 6.700. Ini sangat tipis sekali ya Iva. Sementara itu, jika IHSG mampu memangkas pelemahan dan resistance terdekat IHSG saat ini berada di Fibonacci retracement 0,5 atau di kisaran 6.756. Kalau IHSG mampu bertahan di atas level Fibonacci retracement 0,5, ada peluang IHSG untuk rebound dan memutus tren bearishnya dalam sebulan terakhir ini. Oke, tapi di satu sisi memang dari titik support dan juga resisten begitu pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini memang lebih cenderung mendekati level supportnya begitu ya Sasa di tadi Fibonacci retracement 0,38 di level 6.700-an begitu. Nah, kemudian di satu sisi memang kalau kita berbicara terkait dengan sentimen yang pergerakan indeks harga saham gabungan kita hari ini begitu ya memang kita ketahui bahwa dominasinya memang masih secara global gitu ya. Yang pasar masih cenderung wait and see ya melihat seperti apa yang terjadi di Amerika Serikat dalam beberapa periode belakangan ini. Kita ketahui mulai dari perbankan Amerika Serikat yang ada kasus, kemudian di satu sisi juga terkait dengan inflasi di Amerika Serikat, data perekonomian Amerika Serikat, dan kali ini juga tidak jauh-jauh begitu ya sentimen utamanya juga masih balik lagi ke negeri paman sam begitu. Tapi sentimennya di pekan ini tampak kurang mengenakan begitu di luar sentimen inflasi. Sebetulnya apa sih yang menjadi fokus dari para pelaku pasar terkait dengan hal ini, Sasa? Ya, kalau kita lihat memang psikologis investor saat ini memang cenderung mode wait and see ya. Karena kalau kita lihat berdasarkan data yang dirilis Amerika Serikat terkait dengan inflasi, meskipun menunjukkan data yang membaik, di mana inflasi pada bulan April dilaporkan tumbuh 4,9% secara year on year, atau sebetulnya lebih rendah ya dari ekspektasi ekonom di kisaran 5%. Tapi lagi-lagi soal plafon utang Amerika Serikat ini masih menjadi kekhawatiran pelaku pasar. Karena kenapa? Kalau Kongres tidak bisa mencapai keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum 1 Juni mendatang, maka potensi default dan kehabisan likuiditas masih akan bayangi pemerintah Amerika Serikat. Dan tentunya ini akan mempengaruhi psikologis investor terkait dengan hal ini. Belum lagi dengan kebijakan The Fed ke depannya, ini semua akan membuat sentimen-sentimen menjadi lebih mix, Iva. Iya betul, karena memang ini cukup besar begitu ya, karena Amerika Serikat sendiri merupakan negara adidaya, negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Ketika terjadi gagal bayar utang ataupun juga default, tentu ini efeknya juga akan cukup besar begitu ya bagi seluruh dunia. Dan ini juga sudah diingatkan bahkan oleh Menteri Keuangan dari Amerika Serikat sendiri, Janet Yellen begitu. Dan ini akan ada efek-efeknya juga kepada negara-negara lain. Dan tentu kita tidak ingin begitu hal ini terjadi karena mungkin efeknya juga tidak akan terlalu baik begitu, termasuk bagi Indonesia. Kemudian selain dari Amerika Serikat, kita juga terus memperhatikan begitu perkembangan yang ada di negeri dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, yaitu adalah China. Tapi seperti apa sih sebetulnya Sasa yang tengah menjadi perhatian dari para pelaku pasar untuk China sendiri? Ya, kalau dari China ini sebetulnya data inflasi terbaru per April kalau kita lihat turun
ke 0,1% secara year on year dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang bahkan masih tumbuh di 0,7% secara year on year. Ini kalau kita lihat ekspektasinya 0,4% secara year on year. Kemudian kalau kita lihat secara bulanan, bahkan inflasi China mengalami deflasi di minus 0,1%. Nah, inflasi tinggi sebetulnya kan bisa menggerus daya beli masyarakat ya. Sebaliknya nih, kalau inflasi yang rendah justru bisa menunjukkan bahwa daya beli masyarakat ini sedang lemah atau masyarakat justru enggan nih untuk berbelanja dan juga memilih untuk saving dananya gitu ya. Nah, data inflasi China ini memvalidasi bahwa indikasi perlambatan aktivitas manufaktur di China pada April 2023 lalu. Karena sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, penurunan aktivitas manufaktur China diperkirakan ini bisa berdampak negatif pada demand komoditas dari Indonesia. Selain itu, dengan inflasi yang sangat rendah, ini juga dikhawatirkan bahwa raksasa ekonomi dunia ini bisa mengalami lost decade atau dasawarsa yang hilang. Karena kalau kita lihat secara historis seperti Jepang nih, 30 tahun yang lalu, Iva. Nah, ini menjadi perhatian karena China merupakan pasar ekspor terbesar bagi Indonesia. Ya, ini berkaca juga kepada Jepang begitu ya. Memang lost decade ini terjadi ketika perekonomian Jepang naik begitu ya cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir sebelum akhirnya bergerak stagnan begitu. Dan ini juga yang dikhawatirkan akan terjadi juga di China karena mengingat China dan Indonesia hubungannya sangat dekat begitu, apalagi terkait dengan perdagangan, apalagi juga terkait dengan komoditas. Di satu sisi juga kita ketahui komoditas andalan kita batu bara ini juga kan memang sebagian besar diekspor ke China sehingga takutnya begitu akan mempengaruhi permintaan ataupun juga demand dari China, apalagi juga demand dari negara-negara lain seperti Eropa juga akan berkurang begitu mengingat memasuki musim semi tentunya. Ini menarik ya untuk kita lihat seperti apa tentunya apa yang terjadi di China. Tapi kalau kita berbicara kesamaan kondisi antara China dan juga Jepang saat mengalami lost decade ini sendiri seperti apa sih, Sasa? Ya, menarik Iva kalau kita cermati. Persamaan yang pertama ini terkait dengan turunnya tingkat kelahiran. Berbeda nih dengan Jepang, sebagian warganya justru enggan punya anak. Pemerintah China justru menerapkan kebijakan satu anak yang membuat menurunnya angka kelahiran. Alhasil, tingkat kelahiran di China mengalami penurunan tajam. Ada lagi nih kemiripan yang kedua, yaitu kedua negara gitu ya, sehingga China dikhawatirkan bisa mengalami lost decade, di mana tanda-tanda perlambatan ekonomi China sudah terlihat ya. Tadi seperti sebelumnya sudah mention terkait Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur China. Kalau kita lihat pada April tercatat 49,2 atau turun dari bulan sebelumnya 51,9 dan berada di level terendah sejak Desember 2021. Artinya kondisi manufaktur China saat ini kembali mengalami kontraksi. Ya, itu yang sesuatu yang tidak disukai begitu ya oleh Indonesia ketika PMI manufaktur China ini turun begitu karena tadi efeknya juga kepada pergerakan harga batu bara dan betul saja Sasa kita lihat juga harga batu bara dalam beberapa waktu terakhir memang cenderung bergerak turun apalagi juga kita ketahui begitu ya bahwa sebetulnya sektor batu bara ini adalah sektor energi di indeks harga saham gabungan kita ini memiliki kapitalisasi yang juga sebetulnya cukup besar begitu ya, market cap yang cukup besar untuk emiten-emitennya sendiri sehingga mau tidak mau pergerakan emiten di batu bara sendiri ini akan berpengaruh kepada pergerakan indeks harga saham gabungan secara keseluruhan kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan pergerakan harga batu bara yang masih belum membaik, seperti apa sih sebetulnya Sasa? Iya, kalau kita lihat memang tampaknya harga batu bara ini semakin melandai gitu ya di pasar es Newcastle saja. Saat ini berada di posisi $160,1 per ton atau jatuh hingga hampir 3%. Harga ini adalah yang terendah sejak 3 Januari 2022. Pelemahan kemarin ini juga ternyata memperpanjang tren pelemahan harga batu bara menjadi 7 hari perdagangan. Dalam 6 hari tersebut, harga batu bara bahkan sudah ambles hingga 15,74%. Harga batu bara ambles itu karena terus-menerus diterjang badai sentimen negatif. Setelah China gitu ya, karena kalau kita lihat manufaktur China juga terkontraksi, ini juga tentunya akan mempengaruhi permintaan terkait dengan batu bara. Kini giliran Amerika Serikat yang memberi kabar buruk nih terkait dengan batu bara, sehingga membuat harganya jadi terkapar. Di mana Badan Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat memperkirakan kalau kapasitas pembangkit listrik batu bara Amerika Serikat ini akan berkurang lebih dari 50% sampai tahun 2050. Nah, pengurangan besar-besaran tersebut ini merupakan bagian Amerika Serikat untuk lebih menggunakan energi bersih dan juga mengurangi emisi karbon. Rencana ini tentunya akan mengurangi permintaan batu bara sehingga harganya bisa tertekan ke depan. Jadi prospek dalam jangka panjang ini diperkirakan akan semakin berkurang permintaan, ditambah lagi dengan saat ini ekonomi negeri perekonomian
ekonomi yang terbesar kedua di dunia, China, saat ini juga mengalami tanda-tanda perlambatan, otomatis permintaannya juga akan berkurang. Hal ini juga tercermin ya dari data ekspor Indonesia yang juga melandai dalam beberapa waktu terakhir ini. Oke, tapi kurang lebih sebetulnya narasi utamanya begitu kalau kita berbicara terkait dengan energi adalah transisi energi begitu ya. Dan ini juga sudah mulai terlihat dari seperti apa China berupaya untuk mengurangi kapasitas pembangkit dari batu bara sendiri begitu dan beralih ke energi yang lebih bersih. Sehingga ini juga menjadi salah satu tantangan yang perlu kita selesaikan bersama begitu mencari jalan keluarnya seperti apa. Karena komoditas batu bara ini merupakan komoditas unggulan dari Indonesia sekali lagi. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan emiten-emiten tadi kita sudah membahas begitu ya sentimen utama dari sektor energi ataupun juga batu bara yang kurang lebih juga sedikit banyak mempergerak untuk laju indeks harga saham gabungan kita. Nah, tapi yang menarik juga dan biasa menjadi perhatian dari para pelaku pasar ini adalah emiten GoTo ya. Kurang lebih juga mirip-mirip seperti saham batu bara begitu menjadi perhatian juga untuk pergerakannya karena sedikit banyak juga berpengaruh kepada pergerakan indeks harga saham gabungan. Tapi berbedanya hari ini GoTo lebih cenderung sumringah. Seperti apa Sasa? Sumringahnya GoTo yang masuk dalam rebalancing MSCI ini tampaknya tidak terlalu mempengaruhi IHSG hari ini ya. Padahal justru sentimen ini bisa menjadi booster bagi pergerakan IHSG. Kalau kita lihat memang saham emiten teknologi GoTo atau Gojek Tokopedia bahkan sempat terpantau melesat nih sampai 2% dan nyaris menyentuh level psikologis Rp120 per saham pada perdagangan sesi 1. Nah, hal ini tadi seperti saya mention ya, GoTo masuk dalam indeks MSCI Global Standard. Tapi harga psikologis Rp120 per saham, kalau kita lihat tadi pada sesi 1 ada sebanyak 7,13 juta lot yang antri untuk jual gitu ya, dimana pada harga ini menjadi antrian jual terbanyak pada sesi 1 hari ini. Nah, antrian jual yang cukup tebal ini membuat saham GoTo jadinya sulit nih untuk menembus level psikologis 120 per saham. Kalau kita lihat sebetulnya berdasarkan free float-nya, saham GoTo memang sudah cocok ya untuk masuk dalam indeks MSCI Global, mengingat jumlahnya cukup besar, yaitu mencapai 5,5 miliar dolar. Sedangkan kalau kita lihat dari segi likuiditas GoTo ini juga sebetulnya dinilai cukup memadai untuk masuk ke dalam indeks tersebut yang mencapai 469 miliar rupiah per hari. Tapi kalau kita lihat, meskipun sentimen positif ini diapresiasi oleh pelaku pasar gitu ya, bahkan tadi sesi 1 sempat 2%, tapi tampaknya apresiasi ini semakin menipis karena sekitar hampir 1 jam sebelum penutupan perdagangan tampaknya penguatannya terpangkas nih. Penguatannya hanya di bawah 1% begitu ya. Tapi tampaknya ini membuat saham GoTo mulai tampaknya bangkit dalam sepekan terakhir. Penguatan saham GoTo ini hampir mencapai 10% Iva. Iya, kalau kita lihat sebetulnya untuk pergerakan harga GoTo di 0,86% ini cukup moderat begitu karena memang GoTo sendiri pergerakannya juga cukup volatile, kadang-kadang juga kalau penguatan cukup signifikan, pelemahan juga cukup signifikan begitu. Tapi meskipun tadi kita perlu apresiasi juga begitu sentimen utamanya terkait dengan masuk ke dalam indeks MSCI Global Standard dan ini juga menjadi sentimen sebetulnya juga ini adalah kesempatan keberapa kalinya begitu untuk GoTo yang betul-betul akhirnya bisa masuk ke dalam indeks ini. Namun rupanya apresiasi dari para pelaku pasar juga kurang sesuai begitu dengan yang diharapkan karena ekspektasinya tentu karena ekspektasinya tentu harapannya bisa naik hingga 2%, 3%, 4% bahkan ya. Tapi ya harus cukup puas dengan kenaikan di 0,86% dan ini juga tadi seperti saya sampaikan rupanya ada aksi jual yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Tampaknya ini mungkin yang sudah mengambil di harga-harga level bawah begitu melakukan aksi momentum untuk profit taking terlebih dahulu begitu ya. Baik, menarik sekali diskusi kita dalam Market Focus hari ini. Terima kasih Sasa. Sama-sama Iva. Baik, dan pemirsa sekali lagi ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Andi Syalini tentunya sesuai dengan harus disesuaikan dengan ekspektasi ataupun juga portofolio Anda begitu ya. Sekali lagi disclaimer on dan